Oke guys, hari ini tanggal 13 Oktober 2021, robot open posisi yang ketiga. Saat ini live trading dari robot Smart X Bot. Semoga dengan double top ini kemungkinan robot open posisi benar dan akan turun. Dan semoga ini bisa capai targetnya 1% untuk malam ini. Oke guys, kita lihat apakah benar analisa saya dan benar analisa robot Smart X. Thank you. Kita lihat sama-sama. Kalau itu perdebatan di luar sana hanyalah soal denominasi, perbedaan aliran, asal fondasi Kristusnya tidak berbeda, kita tetap adalah saudara seiman. Ayo jangan berantem antara orang Kristen. Ya, yang punya karunia tertentu jangan merasa lebih rohani. Yang nggak punya jangan merasa kurang Kristen gara-garanya. Itu kan semuanya berkat gratis. Tapi kalau Yesus itu fondasi, tidak bisa ditawar lagi, no negosiasi. Yesusnya tidak boleh dikurangi. Ini yang segala-galanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah batu karang yang teguh keselamatan kita. Iman kita itu dibangun di atas dasar anak Allah. Nah, jangan sampai kita salah ya, karena itu sangat menentukan nanti loh. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, dia tanya kan siapakah anak manusia itu, jawab mereka ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saya ngerti kenapa mereka mengira itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan dibunuh sama Herodes. Orang-orang yang superstisi menganggap Yesus ini kok mirip ya, berita Injil yang dia bawa itu keras seperti Yohanes. Jadi mereka curiga, mungkinkah Yohanes ini bangkit dari mati? Ya, jadi mereka percaya itu karena Yohanes Pembaptis itu kontemporer sekali. Dia di zaman Yesus, makanya yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Mereka juga kira dia Elia karena Yesus itu melakukan banyak mujizat. Elia kan banyak mengalami keajaiban. Lewat tangannya orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Mereka kira ini Elia. Ada juga yang mengatakan dia mungkin Yeremia karena pengajaran Yeremia itu luar biasa. Pengajaran Yesus tiada duanya. Tapi dia bukan semua ini. Kadang-kadang orang di luar sana itu percayanya A sampai Z. Tapi Tuhan tanya hari ini, who do you say that I am? Tuhan tanya kepada Anda secara pribadi, menurut you, menurut Anda, menurutmu, siapakah aku? Itu menentukan keselamatanmu loh. Itu menentukan keselamatanku. Buktinya si penyamun di samping salib Yesus, gara-gara percaya, dia berkata, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Hari ini jikalau engkau pergi, bawalah aku bersamamu. Yesus berkata, sore ini engkau dan aku di Firdaus. Dia belum bisa berbuat sesuatu yang baik. Itu penyamun, orang itu perampok, orang itu penjahat. Dia dihukum mati, capital punishment. Tapi hari ini ketemu Yesus di sisi. Dan dia naruh percaya kepada Tuhan Yesus seketika diselamatkan. Andai kata ada pertanyaan setiap kita harus lalui di pintu gerbang akhirat, semua kita akan ditanyai, menurut kamu siapa Yesus? Mungkinkah ada malaikat yang akan standby untuk tanya dulu, who do you say Jesus is to you? Kalau kita nggak bisa menjawab dengan benar dan dengan segenap hati, nggak bisa berbohong tentunya di akhirat nanti, kita akan menentukan apakah kita orang diselamatkan atau orang yang binasa. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Yesus tak peduli apa kata dunia. Yesus tanya kepada murid-muridnya. Sekarang Yesus tanya kepada Anda dan saya. Tetapi, Pak, apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Jawabannya coba perhatikan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang
engkau Simon bin Yunus bukan manusia yang menyatakan itu. Kamu nggak belajar itu karena kuliah dari buku mana, tetapi karena Bapakku yang di sorga yang mewahyukannya. Dari jawaban Simon Petrus ini, kita dapatkan titel-titel Tuhan di sini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya ulangi, Mesias, anak Allah, lalu yang hidup. Saya ulangi lagi, Mesias, anak Allah. Coba saya pilih-pilih ya, Mesias sendiri, anak sendiri, Allah sendiri. Untuk kita mengoperasi titel Yesus lewat mulut Simon Petrus yang diwahyukan langsung directly dari Bapa Sorgawi, kita temukan ada 3 sebutan. Pertama Mesias, kedua anak, 3 adalah Allah. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Catat 3 poin sederhana supaya jangan sampai kita salah percaya, berakhir nanti binasa. Ingat, seperti penyambung tadi, kita selamat karena iman, sola gratia. Semua karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, apalagi amal sosial kita yang seringkali keluar dari hati yang pura-pura. Siapa Yesus bagimu, itulah surga atau neraka. Sadarkah Anda? Yang pertama di sini Mesias, anak Allah. Saya balik ya, saya jelaskan dulu yang Allah, kata Allah itu dulu. Menyebut Yesus adalah anak Allah berarti nomor 1, Yesus adalah 100% Allah. Coba saya bantu Anda mencerna. Yang bukan Kristen mungkin lebih butuh bantuan. Yang sudah Kristen sudah tahu, hari ini Tuhan menuntut responmu. Apakah kita akan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh atau pura-pura lagi? Tapi coba saya jelaskan dulu, Mesias anak Allah. Kalau dia disebut anak Allah, berarti dia 100% Allah. Anak saya itu 100% manusia, makanya disebut darah daging saya, flesh and blood. Tapi masa sih Allahnya orang Kristen itu kami mengawinkan dan beranak cucu? Bukankah dia disebut anak Allah? Apakah berarti Allah itu menikah? Bukan. Manusia dan pikirannya seks doang. Allah itu bukan manusia. Kalau dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, itu karena kerendahan hatinya. Kalau dia tetap menjadi yang maha kuasa, matilah kita semua. Kita seringkali mengeluh-elukan yang namanya Allah yang maha kuasa. Memang dia adalah pribadi yang paling berkuasa. Dia suci dan holy. Tapi pertanyaannya, apakah kita layak untuk hidup bersamanya? Bisakah kita masuk ke surganya? Tanya dirimu sendiri. Berapa banyak amal sosialmu yang harus diterima sebelum Anda diizinkan dosanya diampuni dan masuk ke surganya yang bakal? Coba pikirkan. Karena itu Yesus datang ke dunia. Dia merendahkan hati mengambil rupa seorang hamba. Bahkan Yesus pun nggak menyebut dirinya sebagai anak Allah. Di ayat 13 ketika dia tanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia menyebut dirinya anak manusia, so humble. Kalau Allah di atas sana maha suci, aku di sini sumber dosa. Nggak ada satupun di antara kita bisa masuk ke surga. Jadi Yesus adalah 100% Allah. Karena dia disebut anak Allah. Allah orang Kristen itu bukan 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah kita itu Esa. Di kitab Ulangan tertulis dengan jelas. Allah adalah 1. Lalu kenapa kok disebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Kita nggak akan mengerti penuh. Tapi don't worry. Asal kita berdoa menyebut Allah menurut sebutan yang diajarkan Alkitab. Jangan yang aneh-aneh seperti Dear Santa Claus atau Sinterklas. Nggak diajarkan dalam firman. Jangan terlalu kreatif, melebihi atau mendahului firman Tuhan. Kalau kita diajarkan di sini, Tuhan adalah gembala yang baik, kita bisa berdoa, gembala aku yang baik. Atau kita bisa berkata, Bapa di sorga, seperti yang diajarkan Yesus doa Bapa kami. Atau kita sebut dia Allah. Sebutan Allah itu memang luas sih. Yang orang lain sebut Allah dengan yang kita sebut Allah mungkin pribadinya berbeda. Tapi jangan pernah kita protes, karena Allah itu menunjuk kepada di atas sana.
Keselamatan tidak bisa secara umum general, pokoknya ada Allah di atas sono. Keselamatan merujuk ke satu. Siapakah Allah itu? Supaya kita bisa diterima di surga. Who is he? Siapakah dia? Dan bagaimana saya bisa menemukan jalan kepada Allah Bapa di atas sana? Kata Allah itu luas, God. Jangan protes kalau orang lain pakai itu. Setiap kepercayaan itu menunjuk pada pribadi yang mereka yakini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. But I believe, saya percaya Yesus adalah Allah. Hanya karena dia disebut anak Allah di kitab Injil bukan berarti Allah. Oke guys, ini robot Allah kawin mengawinkan. untuk open posisi ketiga dia sudah ambil profit duluan, Dia turun dari tahtanya bukan dilengsarkan. sehingga sekarang profit 50 dolar. Sampai bertemu lagi ya open posisi yang keempat. Statusmu, aku anak manusia. God bless you all.